setiap nikmat, kalau udah nggak ada tuh nikmat baru berasa. Ya. Apalagi nikmat yang besar bernama al-walidain, kedua orang tua ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang tergolong hamba yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Dihapuskan dalam catatan amal kita si perbuatan durhaka kita. Kalau kita memang pernah berbuat durhaka, amin ya rabbal alamin. أهلنا وأسلافنا ورجالنا وشيوخنا وآباؤنا الصالحون الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم على هذه النية كل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل ولا أرقت لذكر الباني والعالم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وأثبت الوجد خطي عبرة وضانا مثل البهار على خديك والعنم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, ayuhal ikhwan, kita dapat berkumpul kembali di malam hari ini demi untuk bersama-sama kita mengkaji, mempelajari ilmu warisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diwariskan kepada para sahabat dan para keturunannya hingga sampai kepada kita melalui kita punya guru-guru. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Masih melanjutkan daripada kitab Dalilut Talibin. Kemarin sudah selesai
pembahasan makan dan minum, adab daripada makan dan minum. Kita masuk sekarang di bab yang berikutnya di halaman 24, yaitu hugugul walidain. Ya, khusus bab tentang hak-hak daripada kedua orang tua. Nah, al-walidan dikatakan di sini, al-walidan, kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu, huma as-sababu fi wujudil insan. Mereka berdua itu merupakan salah satu sebab, ya, merupakan suatu sebab yang menjadikan wujudnya manusia. Kalau bukan karena ayah dan ibu, maka nggak ada itu manusia, kecuali hanya Adam yang diciptakan tanpa ayah dan ibu. Ya. Kemudian Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Setelah itu berikutnya dengan adanya ayah dan ibu. Begitu juga Nabi Allah Isa diciptakan Allah Ta'ala melalui ibu tanpa ayah. Tapi selainnya itu khususiyah yang Allah, dan itu Allah Maha Kuasa. Tapi yang lainnya secara umum Allah ciptakan dengan sebab adanya ayah dan ibu, dengan adanya al-walidan, kedua orang tua. Laula ana'uhuma lam mastarah. Ya. Kalau bukan karena perhatiannya mereka berdua, maka manusia atau anak-anaknya itu tidak akan merasa tenang dan nyaman. Tapi justru karena perhatian mereka berdua kepada anak-anaknya, itu yang menjadikan sebab manusia atau seorang anak itu menjadi tenang. Bahkan kedua orang tua rela nggak nyaman, baik makannya, baik tidurnya, demi kepentingan anaknya yang tenang, yang nyaman. Walaula da'watuhuma lama tana'am. Kalau bukan karena doanya mereka berdua, maka anak-anaknya atau manusia-manusia ini tidak bakal merasakan kenikmatan. Tapi berkat doanya kedua orang tua itulah, ya, manusia ini menjadi nyaman, menjadi nikmat kehidupannya. Sehingga doanya orang tua ini adalah yang sangat perlu untuk dicari dan selalu diraih. Ya, karena kedudukan begitu tingginya kedudukan orang tua itu. Ya. Kita bisa minta doa kemanapun, tapi jangan lupakan doanya kedua orang tua kita yang sangat agung, yang sangat besar. Amma ummuhu fahamalathu kurhan wa wada'athu kurhan. Sedangkan seorang ibu itu yang mengandung dalam keadaan susah payah. Waalaikumsalam. Keadaan susah payah mengandung. Wa wada'athu kurhan, dan melahirkannya pun juga susah payah. Udah mengandung susah payah 9 bulan atau lebih dalam keadaan repot. Ya, dalam keadaan enggak nyaman, ngelahirnya pun juga ada rasa sakit yang tidak nyaman, yang sangat menyakitkan. Wa amma abuhu, sedangkan ayahnya, faqad badala wus'ahu fima ya'udu ilaihi bin naf'i min tarbiyati jismihi wa ruhih. Sedangkan ayah telah mengorbankan segala kemampuannya, baik hartanya, baik tenaganya, baik nyawanya, apa yang dia punya dia korbankan demi untuk kembalinya manfaat kepada anaknya itu, untuk pendidikan anaknya, baik pendidikan jasmaninya maupun pendidikan rohaninya. Berusaha itu ayah untuk membuat si anak, ya, jasadnya tercukupi kebutuhannya, begitu juga rohnya. Kalau si ayah nggak mampu untuk mendidik secara langsung, si ayah pun berkorban mencari siapa guru yang bisa mengajari anak-anaknya. Siapa yang bisa mendidik anak-anaknya ini? Orang tua ini berkorban demi untuk anaknya, demi untuk si anak menjadi lebih daripada dirinya. Ya.
Fayajibu 'alal insan an yadhkura ni'matahuma liyashkurahuma 'alaiha. Ya. Maka wajib bagi setiap orang, bagi setiap manusia untuk mengingat nikmat kedua orang tua. Adanya nikmat yang bernama kedua orang tua ini, liyashkurahuma, supaya mensyukuri, berterima kasih kepada mereka. Rasa terima kasih kita ini perlu, wajib berterima kasih, bersyukur akan adanya kedua orang tua tersebut. Wa an yamtathila amrahuma illa idza kana bima'siyatin. Dan selalu ya menjalankan perintah mereka berdua. Menjalankan perintah mereka berdua illa idza kana bima'siyah, kecuali ketika berhubungan dengan maksiat. Ya. Mungkin orang tua kita nggak pernah memerintahkan kita berbuat maksiat, tapi kaitannya buat diri kita. Ketika kita juga berposisi sebagai orang tua, maka ingatlah, jangan sekali-kali kita perintah kita punya anak dengan perintah-perintah yang mengandung unsur maksiat. Karena kalau udah mengandung unsur maksiat, nggak wajib, bahkan dilarang untuk dituruti. Nah, sebagaimana kisah ya yang pernah disampaikan, kisah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini pernah di awal-awal beliau baru memeluk agama Islam, ya, ibunya nggak senang. Sa'ad bin Abi Waqqas terkenal taat sekali kepada kedua orang tuanya, kepada ibunya khususnya. Ya, taat sekali. Apa yang diperintahkan ibunya dia turuti. Nggak pernah dia bangkang. Tapi setelah dia masuk memeluk agama Islam dengan sungguh-sungguh, dia pegang ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibunya ini istilah kata ngambek. Ibunya ngambek. Nggak senang. Sa'ad bin Abi Waqqas kok bawa agama mempraktekin ajaran yang baru ini, belum pernah ya. Ibunya bilang, engkau kembali ke ajaran yang sebelumnya aja, jangan pakai ajaran yang dibawa Muhammad ini, jangan. Ibunya memerintahkan seperti itu. Nah, itu perintah seperti itu, ya, walaupun dari orang tua, tapi itu mengandung unsur maksiat. Kalau dia meninggalin ajarannya Nabi Muhammad, dia berbuat maksiat. Ya, tapi Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas tidak menuruti perintah orang tuanya dalam hal itu. Dalam hal yang lain dituruti. Dalam masalah itu tidak. Akhirnya si ibu ngambek, nggak mau makan, nggak mau minum. Sehari, 2 hari, 3 hari, nggak makan, nggak minum. Ya, kemudian sampai lama. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas menghidangkan makanan, nggak diutik sama sekali itu makanan sama minuman. Akhirnya dilihat kok masih tetap begitu aja ibunya. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas mendekati ibunya dengan penuh sopan santun, tapi tanpa menuruti perintah yang itu. Ya. Sambil mengatakan, wahai ibuku, aku akan menuruti segala perintahmu, kecuali kalau aku disuruh meninggalkan ajaran yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah SAW, walaupun kau tidak mau makan sampai kau punya 100 ruh atau 100 nyawa, satu persatu nyawamu keluar hingga habis, aku tetap nggak akan ninggalin ajaran Nabi Muhammad. Maka ketika mendengar jawaban itu, ucapan Sa'ad bin Abi Waqqas itu, si ibu hatinya luluh. Pada saat itu mulai mau menyentuh dimakan, diminum, makanan-makanan itu dimakan, sehingga akhirnya luluhlah hati ibunya, dan akhirnya ibunya pun memeluk agama Islam, ikut bersama Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, wa an yajlisa ma'ahuma khashi'an mutawadhi'an, dan hendaknya duduk bersama mereka berdua itu dalam keadaan khasyi'an mutawadhi'an. Khasyi'an dalam keadaan tunduk patuh. Ya, orang tua ini. Mutawadhi'an, dan dalam keadaan tawadhu, rendah diri. Walaupun kadang kita memiliki informasi maklumat yang lebih tahu daripada orang tua, tapi mana tawadhu kita gitu. Cara kita berbicara dengan mereka bagaimana? Bukan terus setiap ucapan dia kita bantah tar karena dia informasinya salah misalnya, tuh orang tua. Terus kita merasa lebih tahu. Mana rasa tawadhu kita? Di situ. Ya, kepada orang tua ini
kita disuruh tawadhu, diwajibkan, diperintahkan untuk bertawadhu. Bahkan kalau perlu kita seperti orang yang nggak ngerti apa-apa. Kecuali diperlukan, maka dengan cara yang baik dan yang sopan, tanpa merasa kita paling tahu dan dia nggak tahu apa-apa, orang tua kita. Ada bukan tawadhu. Itu di situ ada unsur kibir, kalau di situ ada unsur sombong. Na'udzubillah min dzalik. Wa an la yu'dhiyahuma walau biqauli uffin. Dan jangan sekali-kali menyakiti mereka berdua walaupun dengan perkataan uff. Uff saja dilarang. Ah saja dilarang. Apalagi dengan 10-20 patah kata. Ya. Terkadang orang tua kita berbicara 2 patah kata, kita jawab dengan 10 kata. Itu melebihi kalimat uff atau ah. Lebih parah lagi. Wa an la yamshiya amamahuma illa fi khidmatihima, ya. Dan tidak berjalan di depan mereka berdua kecuali kita ingin berkhidmah, ada keperluan yang memang kita khidmah atau membantu mereka, kita harus di depan. Nah, itu nggak masalah. Tapi kalau tidak ada keperluannya, hanya berjalan biasa saja atau di dalam rumah, ya, jangan berjalan di depannya, tapi berada di samping kirinya atau di belakangnya. Ya. Di samping kirinya artinya di sebelah kanan kita, ini orang tua kita. Ya. Ketika kita berjalan. Begitu juga ketika kita berjalan dengan orang yang lebih tua. Baik itu orang tua kita maupun orang lain. Letakkan yang lebih tua itu di sebelah kanan kita. Sebelah kanan kita tawarra qalilan, mundur sedikit. Sedikit aja. Nah, ini ada di sebelah kanan kita. Nah, itu yang lebih tua. Memang adabnya begitu. Nah, kecuali mungkin sudah nggak memungkinkan, jalanan penuh sesak, ya, rombongan, sehingga nggak bisa ngatur. Tapi selama kita bisa mengatur, letakkan yang lebih tua di sebelah kanan kita. Nah, apalagi terhadap kita punya orang tua. Wa an la yutila jidalahuma. Nah, kalaupun sampai terjadi perdebatan kita dengan orang tua, ya, terkadang terjadi. Siapa, ya? Hampir semua orang pernah mengalami debat, ya, bukan berantem nih, bukan caci-cacian, enggak, tapi berdebat. Walaupun dengan cara yang sopan, yang halus sekalipun, berdebat, ya, punya pendapat A, kita punya pendapat B, beda. Nah, maka jangan diperpanjang itu debat. Terjadi nggak apa-apa, sampai terjadi ya wajar. Tapi jangan diperpanjang sehingga bersambung, nanti ada serinya lagi. Selesai debat ketemu lagi, bahas lagi, ya. Ya. Nah, jangan diperpanjang. Kenapa? Kepada mereka, ya, terhadap kedua orang tua ini jangan. Ya. Terhadap umumnya manusia saja kita disuruh meringkas, ya. Jangan memanjangkan debat, apalagi kepada kedua orang tua. Wa an yad'uwa lahuma birrahmati wal maghfirah. Nah, dan kita diperintahkan untuk mendoakan mereka berdua dengan rahmat dan maghfirah, agar Allah merahmati mereka, agar Allah mengampuni mereka. Ya. Ya. Qala Allah Ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya. Dan Allah telah menetapkan, Tuhanmu Allah Ta'ala telah menetapkan bahwasanya jangan sekali-kali menyembah kecuali hanya kepadanya, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah, pada kedua orang tua. Ya. Imma yablughana 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin. Nah, perintah dalam Al-Qur'an, larangan. Ya. Ketika mereka atau salah satu dari mereka mencapai usia yang sangat sepuh, sudah tua, ya, atau keduanya sama-sama tua, maka jangan kau ucapkan kepada mereka ah, karena mereka udah lemah nih, kita merasa masih kuat, ya. Wala tanharhuma, dan jangan kau tanhar, yakni larangan-larangan yang dengan cara yang kasar, ya. Melarang sesuatu yang nggak boleh, ya kita mesti nyampein, tapi bukan dengan cara yang kasar. Tapi di sini dengan cara yang kasar yang nggak boleh. Wa qul lahuma, tapi justru katakanlah kepada mereka berdua
qaulan karima, perkataan yang mulia. Ya. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmati wa gur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rendahkanlah kedua pundakmu. Artinya bertawadhu, rendah diri. Ya, di hadapan mereka. Minar rahmah, karena merupakan wujud rahmat yang ada dalam diri kita. Keluarin tuh rahmat tuh buat orang tua. Jangan rahmat salah alamat. Sama orang lain bisa rahmat, sama orang tua nggak bisa rahmat. Sama orang lain bisa kasih sayang, sama orang tua nggak bisa kasih sayang. Kebalik. Bahkan kita kasih sayang kepada siapapun dan lebih utama ketika kepada kedua orang tua. Wa qur rabbirhamhuma, dan katakan, ya Allah, rahmatilah mereka berdua. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua pernah memeliharaku di saat aku kecil. Ya. Wa qad aqbala rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang sahabat datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala, berkata, ubayyuka 'alal hijrah wal jihad abtaghil ajra min Allah. Wahai Rasul, aku ingin berbaiat kepadamu untuk ikut hijrah dan berjihad, tujuannya aku agar mendapat balasan pahala yang besar daripada Allah Ta'ala. Maka ketika ini orang ingin berbaiat, apa jawab Nabi? Qala fahal laka min walidayka ahadun hayy? Apakah kau ada salah satu dari kedua orang tuamu yang masih hidup? Maka sang pemuda ini menjawab, qala na'am, iya, bal kilahuma, bahkan kedua-duanya masih hidup ya Rasulullah. Qala fatabtaghil ajra minallahi ta'ala. Kemudian engkau ingin mendapat pahala yang besar dari Allah Ta'ala? Naam, iya, aku ingin ya Rasulullah. Maka apa jawab Nabi? Farji' ila walidayka fa ahsin suhbatahuma. Kembalilah kepada kedua orang tuamu dan berbuat baik dan perbaikilah hubunganmu dengannya. Udah, gak perlu kau ikut jihad, gak perlu ikut hijrah. Perbaiki hubunganmu dengan kedua orang tuamu. Kau dapat pahala besar. Qala ba'dul hukama rahimahullah, ra'abaka yar'aka ibnuk. Ya. Berkata sebagian ahli hikmah, ya, perhatikan kedua orang tuamu, maka kelak anak-anakmu akan memperhatikanmu ketika kau sudah tua. Sudah kau lemah, ketika kau sudah nggak mampu berbuat apa-apa, anakmu yang akan memperhatikanmu. Kenapa? Karena sebab kau dulu juga memperhatikan orang tuamu. Wa qala al-Imam Ahmad rahimahullah, birrul walidain kaffaratul kaba'ir wa ma ahsana ma qila. Ya. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hanbali rahimahullahu ta'ala, birrul walidain kaffaratul kaba'ir. Berbakti kepada kedua orang tua itu dapat menghapus dosa besar. Bukan dosa kecil lagi, dosa besar bisa dihapus. Menurut kalamnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Seorang ulama, seorang mujtahid yang luar biasa. Salah satu dari imam 4 madhab yang orangnya udah ninggalin sekian ratus tahun yang lalu, tapi ilmunya sampai hari ini dipelajari dan dipraktekkan, diamalkan. Wa ma ahsana ma qila la in kana birrul walidaini muqaddaman fama yastawi fi birrihil abu wal ummu. Ya. Ya. Kalau seandainya berbakti kepada orang tua ini diutamakan, merupakan suatu yang utama, ya, berbakti kepada kedua orang tua ini sesuatu yang utama, maka tidak sama, ya, baktinya ayah dan ibu kepada anaknya. Jadi anak baktinya ayah dan ibu bagaimana? Mendidik itu anak, memberi makan, memperhatikan, membersihkan kotorannya dari mulai bayi terus, itu baktinya ayah dan ibu. Di situ ayah, orang tua. Walaupun itu birrul walidain, anak yang berbakti itu merupakan sesuatu yang utama, tapi baktinya ayah dan ibu kepada anak lebih lagi, nggak terbalaskan. Sampai pernah ada seorang sahabat atau seorang tabi'in bertanya kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Umar, saya sudah
merawat orang tua saya, dari mulai orang tua saya nggak mampu berbuat apa-apa, saya urus semuanya keperluannya, baik hatta sampai urusan istinjanya sekalipun. Lalu saya bawa dia haji keliling, saya gendong. Apakah dengan saya melakukan ini semua, saya gendong haji selesai semua, bersih, ya, beres semua, apakah saya sudah membalas haknya mereka? Maka jawab Sayyidina Umar, lah, masih lebih besar haknya mereka. Karena mereka itu berbakti kepadamu, mengurusmu dengan rasa sayang. Sedangkan engkau mengurus orang tuamu tadi itu, ada harapan walaupun kecil, kepengen biar sudah selesai, mati sudah. Ada pasti. Karena saking lelahnya si anak tadi. Tapi orang tua enggak, sehingga belum bisa menyamai. Ya, baktinya orang tua kepada anak lebih daripada baktinya anak kepada orang tua. Wa hal yastawil wad'an wad'u masyaggatin wa wad'ul tidad dzaka bur'un wa dza sugmu. Ya. Ya. Apakah sama, ya? Dua hal, ya. Yang satu melahirkan dengan susah payah, yaitu ibu, dengan rasa sakit, ya. Yang satu wad'ul tidad, mengalami kelezatan, diurus, dikasih kedinginan, diselimuti, haus disusui dan seterusnya. Ya, apakah sama dengan susahnya orang tua tadi? Tidak sama. Dzaka bur'un wa dzaka sugmu. Yang ini sembuh, merupakan kesehatan. Yang itu merupakan rasa sakit, penyakit. Datang berbagai macam penyakit, ya. Orang tua, si ayah dia begadang, memikirkan anaknya yang lagi yang jangan sampai tidurnya nggak nyaman dan seterusnya, itu ya dipikirkan sampai demikian, masya Allah. Nah, ini sekelumit atau sebagian daripada tentang adab atau hugugul walidain, hak-hak daripada kedua orang tua. Nah, sampai di sini ada soal, ada pertanyaan, tafadhol. Ada yang mau ditanyakan? Tafadhol. Nggak bisa kebalas. Oh. Dan biasanya kita ini yang hidup setelah ditinggal baru ngeh, baru sadar. Iya, iya. Nah, iya. Biasa panjang muda-muda yang seorang sehat, jangan dilupain orang tua. Nah, ada baru terasa. Nah, itu tadi, ya. Nikmat, kan dibilang nikmat orang tuanya kan termasuk nikmat kedua orang tua. Kalau makanya setiap nikmat, kalau udah nggak ada tuh nikmat baru berasa. Ya. Apalagi nikmat yang besar bernama al-walidain, kedua orang tua ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang tergolong hamba yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Dihapuskan dalam catatan amal kita si perbuatan durhaka kita. Kalau kita memang pernah berbuat durhaka, amin ya rabbal alamin. Ulama berkata, kalaulah seseorang yang di dalam catatan amalnya tercatat pernah berbuat durhaka, atau seorang yang berbuat durhaka dalam catatannya, si fulan, ya, berbuat durhaka kepada orang tuanya. Suatu ketika orang tuanya sudah wafat, sehingga dia nggak sempat minta maaf, tapi dia masih sempat berbakti walaupun orang tua sudah meninggal. Karena Rasulullah pernah ditanya, bagaimana caranya berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Apakah masih dapat berbakti? Oh iya, jawab Nabi, masih. Bagaimana, dengan cara apa ya Rasulullah? Dengan cara kau sambung tali silaturahmi kerabat-kerabat orang tuamu. Kau sambung tali silaturahmi teman-teman ayahmu, berbuat baik kepada teman-temannya, ayah dan ibumu, ya. Kemudian kau ziarahi kuburnya, kau doakan dia selalu. Ini termasuk berbakti setelah sepeninggal orang tua. Nah, kemudian ditambahkan ulama, seseorang yang punya catatan dia sebagai seorang yang durhaka di sisi Allah terhadap kedua orang tuanya, maka suatu saat dia beramal menginfakkan suatu harta di jalan Allah dengan niat pahalanya disampaikan untuk kedua orang tuanya semata-mata, maka bisa menjadi sebab dihapusnya itu catatan dia sebagai seorang yang durhaka, sehingga dia dirubah catatan amalnya sebagai seorang yang berbakti berkat amal yang itu. Maka perlu, ya, dan jangan merasa cukup dengan sekali aja, sekali dua kali udah anak udah berinfak, udah niatin orang tua, selesai. Enggak, setiap kita mampu jangan lupakan orang tua kita yang sudah meninggal,
kirimkan pahalanya sekecil apapun yang kita keluarkan, ya. Nggak diukur dengan besar kecilnya angka. Nah. Wallahu a'lam.